Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Santi dengan NIM 6424020. Saya di sini ingin menjelaskan cara menghitung anggaran produksi pada data penjualan HP Samsung di Indonesia pada tahun 2024. Mari kita lihat cara perhitungannya. Oke teman-teman, di sini sudah ada daftar data penjualan HP Samsung periode tahun 2024. Oke. Di sini ada tabelnya, itu adalah bulan, rencana penjualan, persediaan akhir, total persediaan, persediaan awal, rencana produksi, alokasi, total pengurangan, selisih, dan rencana produksi. Nah, di sini sudah ada nih jumlahnya rencana penjualan dari bulan Januari sampai Desember. Oke. Persediaan akhirnya itu adalah hasil dari bulan Desember kita bagi 2. Kira-kira adalah 400.000. Nah, total persediaan ini jumlahnya itu dari total rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Nah, totalnya 7.872.364.000. Persediaan awal ini hasilnya itu dari 400.000 ini kita bagi 2. Oke, hasilnya adalah 200.000. Rencana produksi kita kurangin nih, total persediaan dikurang dengan persediaan awal. Nah, rencana produksinya itu adalah 7.672.364. Lalu kita alokasikan rencana produksi ini, kita bagi 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Hasilnya adalah 639.364. Lalu kita bulatkan nih menjadi 600.000. Oke. Sebelumnya kita bakal tandain bulan-bulan yang rencana penjualannya cukup tinggi, yaitu ada pada bulan Januari, bulan Juni, Agustus, September, dan Desember. Oke. Kita lanjut total pengurangan. Nah, total pengurangannya itu adalah hasil dari alokasi 600.000 ini kita kalikan dengan 12. Kita kalikan 12, yaitu hasilnya 7.200.000. Nah, kita harus ngitung selisihnya nih dari rencana produksi sama total pengurangan. Selisihnya itu adalah 472.364. Lalu, karena di sini ada 5 bulan yang paling tinggi rencana penjualannya, kita bagikan 5. Dari selisih ini kita bagi 5. Hasilnya adalah 94.473. Nah, rencana produksinya itu karena pada bulan Januari itu termasuk yang tertinggi, maka hasil dari alokasi ini ditambah dengan selisih ini. Nah, hasilnya adalah 694. Tetapi jika bulan tersebut tidak termasuk bulan yang rencana penjualannya tinggi, maka rencana produksinya hanya 600.000. Ini begitu pula dengan bulan yang tinggi ya, teman-teman. Oke, setelah segini, lalu kita pindah ke tabel yang kedua. Nah, di sini ada bulan, rencana penjualan, persediaan akhir, total persediaan awal, dan rencana produksi. Nah, persediaan awal pada bulan Januari kita ambil yaitu dari 400.000. Sebelumnya rencana produksi ini hasilnya itu kita ambil dari sini. Jadi kita salin semua. Oke. Lalu total persediaan ini
adalah hasil dari rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Nah, persediaan awal ini adalah pengurangan dari total persediaan dikurang dengan rencana produksi. Oke, pada bulan Februari persediaan awalnya kita ambil pada persediaan akhir bulan Januari, yaitu 400.000. Oke, lalu total persediaannya itu hasil dari persediaan awal ditambah dengan rencana produksi, itu adalah 1 juta. Nah, persediaan akhirnya pada bulan Februari itu dari total persediaan dikurang dengan rencana penjualannya. Oke, perhitungan ini itu berlaku pada semua bulan ke bawah dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Seterusnya. Perhitungannya pun tetap sama. Oke, ini dia adalah tabel rencana penjualan anggaran produksi HP Samsung pada tahun 2024. Kita bisa lihat nih rencana penjualannya, persediaan akhir, total persediaannya, persediaan awal, dan rencana produksinya. Oke, sekarang kita akan menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung dalam pembuatan proses HP tersebut. Oke, di sini udah ada tabelnya, itu bulan, produksi, jam kerja per unit, total jam kerja UMR Jakarta, jam kerja bulan, upah per jam, biaya tenaga kerja langsung. Nah, pertama adalah jam kerja per unit. Ini kayak proses pembuatan HP-nya tuh selama berapa jam. Nah, proses pembuatan HP itu selama 1 jam kurang lebih. Oke. Lalu total jam kerja ini adalah hasil dari produksi dikali dengan jam kerja per unit. Nah, oke, hasil segini. Lalu UMR Jakarta pada tahun 2025 itu sekitar 5.690.752. Oke, ini kita samakan semua, hasilnya segitu. Nah, jam kerja per bulannya nih. Untuk kita tahu jam kerja per bulannya, kita menghitung dulu. Ada tabel selanjutnya. Nih, dalam jam kerja per hari itu berapa jam? Rata-rata jam kerja itu adalah sekitar 8 jam. Oke. Nah, ini hari per minggunya. Itu kalau pabrik kerjanya itu seminggu itu 6 hari. Jadi kita tulis 6 hari. Nah, ini minggu dalam 1 tahun. Berapa minggu dalam 1 tahun? Itu ada 52 minggu. Total jam kerja dalam 1 tahun, kita kalikan nih hasil dari jam kerja dikali hari kerja dan minggu dalam 1 tahun. Hasilnya adalah 2.496. Nah, rata-rata jam kerjanya per bulan itu hasil dari total jam kerja dibagi sama 12. Hasilnya adalah 208. Jadi, jam kerja per bulannya itu adalah 208. Nah, lalu di sini kita menghitung upah per jamnya berapa nih? Itu hasil dari UMR Jakarta. Ini dibagi sama jam kerja bulanan. Oke. Hasilnya adalah 27.359.000. Jadi upah per jamnya itu adalah sekitar 27.359.000. Nah, biaya tenaga kerja langsung yaitu hasil dari total jam kerja dikali sama upah per jamnya berapa. Nah, hasilnya segini teman-teman.
Ini adalah biaya tenaga kerja langsung yang diperoleh oleh pegawai yang kerjanya di produksi dalam membuat HP, dalam pembuatan HP. Kita hitung totalnya itu sekitar 204 miliar 439 juta 286.662 ribu rupiah. Ini dia total biaya tenaga kerja langsung pada produksi HP Samsung pada tahun 2024. Oke, itu dia cara menghitung anggaran produksi pada HP Samsung periode tahun 2024. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.